sendiri. Ketakutan dari dirimu sendiri. Di sini, dari apa yang telah menimpa kepadamu, kau harus bisa benar-benar memaknainya lebih dalam lagi. Insya Allah, Mahguru. Kau harus sanggup menggunakan ilmu yang kau miliki di kehidupanmu. Dan sebarkanlah kepada sanak saudaramu. Insya Allah, Mahguru. Akan saya lakukan itu sekuat dan semampu saya. Baiklah. Selanjutnya, kau harus berjalan ke arah utara. Dan kau akan mendatangi suatu tempat. Di mana tempat itu berdiri kerajaan yang megah. Dan mintalah sebuah pusaka yang bernama Semeti Pusar. Baiklah, Mahguru. Jika itu memang tahap selanjutnya, izinkan saya dan doakan saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Silakan. Ingat, musuh terbesar di dunia ini itu adalah dirimu sendiri. Hawa nafsu ingin membuktikan, hawa nafsu ingin melawan. Terimalah semua yang kau miliki. Terima kasih, Mahguru. Baiklah. Silakan. Alhamdulillah. Mas, gimana, Mas? Disuruh melanjutkan perjalanan ke utara. Nah, jadi gimana? Maksudnya gimana? Nah, tadi yang dihasilkan gimana, Mas? Yang didapatkan apa maksudnya, Mas? Intinya, musuh terbesar diri kita di dalam kehidupan yaitu adalah diri kita sendiri. Kita terkadang gampang sekali angkuh, sombong ketika memiliki sesuatu hal atau memiliki sedikit kelebihan daripada orang lain. Kita ingin selalu menunjukkan itu agar mereka mengakui keberadaan kita, dan kita akan merasa senang ketika mereka semua mengakui bahwasanya kita lebih tinggi daripada mereka semua. Namun sungguh, apa yang kita lakukan sebenarnya itu adalah suatu kesombongan. Kita harus sadar, manusia itu sangatlah kecil dan hina. Yang besar hanyalah Tuhan. Berarti itu sama saja kita melawan dengan ego ya, Mas? Ego. Makanya saya pernah berucap, kalau di dunia ini sudah tidak ada ego lagi, mungkin dunia ini akan baik-baik saja dan tentram. Namun, seringkali di dalam kehidupan ini, ego dan tamak selalu diutamakan. Dan fatalnya, kebanyakan dari mereka tidak tahu cara menyelesaikan masalah ego. Selalu saja ketika egois yang selalu diutamakan, mereka, ayo kita temu
cari jalan keluar mengenai masalah ini. Padahal untuk menyelesaikan masalah ego bukan cari jalan keluar, namun cari jalan ke dalam diri sendiri. Nah, tadi dihadapkan dengan apa, Mas? Apakah wujud sendiri? Oh, Enggak kayak aksara langit kayak kemarin enggak, Mas? malah wujudnya sendiri lebih menakutkan lagi. Oh, Hadap- saya ditemui hantu-hantu apa saya nggak takut, temui diri sendiri. Ya, Beritik kah gini ya, lemas. Oh. karena di sisi lain jika memang itu adalah diri sendiri, ya mereka tahu mengenai semua. Iya, semua yang kelakuan bejat kita, maksudnya kan itu, Bob. Iya. Makanya kita kan tidak mungkin bisa berbohong terhadap diri sendiri. Kebusukan, kejelekan, Ya, kelemahan. kekurangan, kelemahan yang di mulut selalu dibesar-besarkan seolah-olah kita kuat. Ketika kita tanya terhadap diri sendiri, ya malu sendiri toh. Nah, cara menghadapi diri sendiri itu gimana, Mas? Turunkan ego. Menurunkan ego. Berarti menerima semua Ketetapan. ketetapannya, menerima. Oh ya, aku yang Iya. menerima kekurangan, menerima segala ketakutan nih. Kita sadar Oh, Ya. iya. tamak dan sombong kita yang sering keluar dari mulut terkadang itu tidak pas dengan hati kita. Ya. Seolah-olah kita merasa hebat, seolah-olah merasa kuat. Namun, ya, itu ketika berbicara di hadapan mereka. Ketika kita pulang sendiri, di rumah sendiri, apa yang kita ucapkan memang benar-benar kita bisa untuk melakukannya. Tujuan kita ngomong seperti itu kan agar apa sih? Agar mereka mengakui keberadaan kita. Mereka mengakui kehebatan kita. Penyakit orang, makanya kan ada harta, tahta, wanita ya. Dari 3 unsur itu kan mengandung aku. Aku bisa loh mencari wanita lebih. Aku bisa loh mencari harta. Setelah Cari tahta. Dan kalau dari 3 hal tersebut kita tidak bisa memaknai, kita akan dikembalikan lagi ke 0. Makanya hati-hati. Ya, bukan berarti harta yang kau miliki serta semua sanjungan yang diberikan terhadapmu itu sifatnya abadi. Justru itu adalah Sebuah ujian. sebuah ujian yang dimana ujian itu sangat mengerikan, teman-teman ya. Ya, saya ucapkan syukur ya buat panjenengan semua yang mungkin notabene dititipi rezeki lebih oleh Tuhan, ya, dititipi istri lebih oleh Tuhan, Ya. iyalah, ya, dititipi anak lebih oleh Tuhan. Yang perlu diingat semua hanyalah titipan, ya. Semua akan diminta balik dan kita akan dipertanggungjawabkan selama kita dititipi hal tersebut. Maka jagalah titipan itu secara baik mengenai harta, istri, anak, dan semua yang dititipkan kepadamu di dunia, karena sejatinya itu bukan milik kita. Tanah ini dari pertama ada bumi pasti sudah ada yang miliki. Betul. Ya. Dan sekarang mungkin sudah berapa ratus kali ganti nama SPPT. Berarti kesimpulannya teman-teman ya, tanah ini bukan milik seseorang itu. Tanah ini hanya gantian namanya saja. Ganti namanya saja. Dari dulu tanah ini ya seperti Udah ini. ada. Nggak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Jika jenengan punya tanah 1 hektar, ingat, tanah itu sudah ada dari zaman dulu. Yang berbeda cuma namanya. Jika kau memiliki harta lebih, ingat wejangan kemarin waktu lagi di Juwangi. Harta kita bisa dibawa mati dengan cara apa? Titip. Nah, Pejangannya, jika kau sayang dengan harta dan ingin hartamu bisa dinikmati setelah kau mati, titipkan. Jangan pernah mau jika terima kasih atas sedekahnya, jangan mau. Justru jenengan yang sedekah. Terima kasih sudah mau dititipi ya. harta dari saya. Yang berterima kasih yang bagi-bagi. Mas. Yuk kita lanjut. Kita lanjut berarti, Mas. Aduh, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini suara sahur ya, Dik? Apa? Suara sahur ya? Ya oral ya, Mas. Oh ya, bisa.
Ini kita batasnya turun jam berapa, Mas? 4 Jam 4 subuh-subuh. kita turun lah ya. Ya. Biasanya. Bismillahirrahmanirrahim.